Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la khawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur pada Allah yang memberikan Islam kepada seluruh manusia agar kembali pada jalan yang benar. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita masih menyaksikan bagaimana pandemi di negara kita masih terus bertambah. Angka menunjukkan sekitar 84.000 orang yang sudah terinfeksi dengan COVID-19. Tentu ini sangat memprihatinkan kita semua, karena banyak orang yang bertanya-tanya sampai kapan ini akan berlangsung, dan apakah mungkin itu bisa diselesaikan. Nah, kita ketahui bahwa dampak dari COVID ini luar biasa, di mana kita bisa melihat ekonomi yang semakin terpuruk, banyak pengangguran, banyak dari perusahaan-perusahaan yang tutup ataupun gulung tikar, dan itu membuat bertambahnya orang yang di status miskin di negara kita. Dampak yang kedua yang kita rasakan adalah bagaimana pendidikan anak-anak kita yang tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, yang dimana harus menjaga jarak, harus dilakukan melalui daring atau online, dan tentu saja ini tidak bisa memberikan pendidikan yang maksimal. Kita ketahui juga di dalam aspek sosial, banyak masyarakat yang tidak memahami bagaimana pentingnya menjaga diri agar terhindar dari wabah ini, atau menjaga diri supaya tidak tertular, sehingga harusnya setiap orang menyadari pentingnya protokol kesehatan. Semua ini menambah keprihatinan kita karena wabah terus berlangsung. Sebelum kita melanjutkan kepada solusi apa yang terbaik dan tuntas untuk wabah ini, maka alangkah baiknya kita menengok apakah Islam punya solusi yang terbaik dan tuntas. Kita harus yakin bahwasanya Islam itu didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan manusia. Pasti Allah memberikan solusinya untuk kebaikan manusia, apapun itu masalahnya. Kita ketahui bahwasanya di dalam sistem pemerintahan Islam, seorang pemimpin itu memang harus menjadi orang yang bertakwa pada Allah. Seorang pemimpin harus menjadi pelindung, pengayom, dan melayani seluruh masyarakat. Oleh karena itu, apa yang dilakukan pemimpin itu semata-mata hanya melaksanakan syariatnya Allah secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Ketika ada potensi pandemi, maka seorang pemimpin Muslim yang bertakwa pasti akan mempersiapkan diri apa yang seharusnya memberikan rasa nyaman dan aman dan melindungi warganya. Oleh karena itu, yang pertama yang dilakukan adalah bagaimana warga itu diberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk semuanya, baik non-Muslim, yang Muslim, non-Muslim, yang tua, yang muda, yang kaya, ataupun yang miskin, semuanya diberikan fasilitas terbaik. Yang kedua adalah pentingnya pendidikan, baik itu informal maupun non-formal, terkait dengan wabah itu sendiri. Sehingga masyarakat akan jadi tahu apa itu virus, bagaimana penyebarannya, bagaimana mencegahnya, apa yang harus dilakukan untuk mencegah itu semua. Nah, dengan seperti itu, maka diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang bertindak sendiri, semau gue. Ketika ada wabah, semuanya sudah bisa memahami dan tahu apa yang harus dilakukan. Sementara dari pihak negara memberikan semua kepentingannya ataupun kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Yang ketiga adalah terkait dengan politik luar negeri. Jadi ketika ada wabah yang berlangsung di negara lain, maka
negara segera mencegah aktivitas keluar masuknya orang ataupun barang dari negara yang terkena wabah. Dan ini sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi dan melayani urusan masyarakatnya. Nah, apabila ternyata terjadi wabah di negara itu, maka negara wajib melokalisir atau mengkarantina wilayah tersebut dengan berdasarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwa ketika ada wabah, orang yang ada di dalam daerah yang terkena wabah tidak diperbolehkan keluar. Sebaliknya juga orang yang di luar wilayah yang terkena wabah tidak boleh masuk. Nah, apa yang dilakukan di dalam wilayah karantina tersebut, maka negara akan menjamin semua kebutuhan, baik itu kesehatan, kebutuhan pokok, dan yang paling penting adalah bagaimana negara juga memberikan tes yang menyeluruh kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah wabah itu. Bukan sekedar tes rapid test, tetapi tes swab kalau dalam misalnya dalam hal wabah yang terkait dengan COVID ini. Sehingga dengan tes seperti itu diharapkan kita akan jadi tahu mana yang terkena atau sudah terinfeksi virus COVID, mana yang belum. Sehingga akan bisa dipisahkan mana yang sehat, mana yang sakit. Ketika ada yang sakit sudah terinfeksi tapi belum ada gejala, maka disediakan juga ruang atau tempat isolasi mandiri supaya tidak menular kepada yang lain, sehingga bisa terawat dengan baik sehingga bisa sembuh. Dan yang lebih penting ketika ada yang memang sudah terinfeksi dan bergejala, langsung diberikan pelayanan terbaik di rumah sakit agar si pasien bisa sembuh kembali sedia kala. Dan bagi yang sehat diberikan kelonggaran untuk melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Dengan seperti ini maka wabah itu tidak akan mudah tersebar kemana-mana. Karena kalau itu tidak dilakukan sebagaimana apa yang disabdakan Rasulullah, maka tentu saja wabah ini akan mudah tersebar ke seluruh wilayah dan tentu saja penanganannya akan lebih sulit lagi karena kita tidak tahu wabah itu sampai di mana ataupun terkena kepada siapa, dan ini tentu akan menimbulkan penanganan yang lebih besar dan lebih besar pula ongkosnya. Nah, inilah yang menjadi perhatian di dalam negara yang menerapkan syariat Islam, sehingga diharapkan warga akan mendapatkan pelayanan yang terbaik. Sebaliknya juga warga juga memiliki ketaatan kepada pemimpin, ya. Karena ketika warga merasakan pemimpinnya begitu memperhatikan, begitu peduli, begitu melayani, menjadi pelindung dia, maka tentu saja warga ataupun masyarakat akan taat, bahkan akan mendoakan pemimpinnya. Nah, ini indahnya kehidupan di dalam Islam, di mana ketika sama-sama antara pemimpin dengan masyarakatnya, dengan rakyatnya ini bersatu melawan wabah dengan berdasarkan petunjuk dari Allah, maka insya Allah wabah ini akan mudah terselesaikan. Saya kira itu yang menjadi titik poin bagaimana sebetulnya seharusnya yang dilakukan oleh manusia agar ketika punya persoalan khususnya terkait dengan wabah ini bisa terselesaikan secara tuntas sehingga semuanya akan pulih kembali, normal kembali, dan tidak berlarut-larut. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa bagaimana hidup di dalam aturan Islam itu sangat indah, sangat menyenangkan, sangat memberikan rasa aman dan perlindungan kepada seluruh rakyat. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, sudah seharusnya kita menginginkan kembali kehidupan yang dulu pernah terjadi, di mana Islam itu mengatur seluruh kehidupan manusia sampai menguasai 2/3 dunia. Oleh karena itu, bagi kita yang mengaku beriman pada Allah,
sudah seharusnya menyadari hal ini. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengkaji Islam, memahami Islam, mengamalkan Islam, dan tentu saja memperjuangkan Islam. Karena itulah yang dilakukan Rasulullah dengan para sahabat, sehingga Islam bisa memberikan rahmat untuk seluruh dunia, untuk seluruh manusia. Saya kira itu yang menjadikan solusi yang terbaik. Sekali lagi, marilah kita kembali kepada Islam, agar semua persoalan kehidupan manusia, kehidupan kita bisa terselesaikan dengan baik, dengan penuh rasa aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan. Moga-moga yang sedikit ini bermanfaat buat semuanya. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.